Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Hadratal muhtaramin, para bapak sekalian, peserta taklim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini Allah limpahkan berbagai macam kenikmatan, nikmat terbesar, nikmatul iman dan Islam. Semoga nikmat Islam, iman ini Allah kekalkan sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kehadirat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk bertatap muka kembali, untuk berbincang kembali, mempelajari ilmu Allah yang dibawa oleh Kanjeng Rasul, yang dipraktekkan oleh para sahabat, ditirukan oleh tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan didokumentasikan oleh a'immah, oleh para imam, oleh para alim ulama, yang akhirnya kita bisa menikmati ilmu-ilmu tersebut saat ini. Ini kita pelajari terkait dengan pembahasan kali ini tentang ketauhidan, tentang akidah yang lurus mengenai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini kita pelajari supaya kita ini semakin kenal kepada Allah. Bahasa ngetrennya biar ma'rifat kepada Allah. Bahasa ndisonya bin akrab, bin kenal kali Gusti Allah sepodo ae. Lah akhirnya kita ini layak diaku menjadi hamba Allah yang hakiki, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa menungso, ketok menungsone, ketok kawulane. Lah ngoten. Karena orang itu kalau nggak kenal kepada Allah, iya itu bentuknya manusia, tetapi kehambaannya itu nggak ada. Jadi aslinya itu hamba, tapi terkadang aku pangeran. Gitu lah, repot ya. Aslinya itu hamba, tapi mengaku seakan menjadi Tuhan tanpa terasa. Namanya syirik khofi. Terkait dengan egois, keakuan
lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah ini kita berharap dengan mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid ini, akidah kita semakin lurus, semakin terpupuk kembali. Halaman 17 nggih. Nggih, kita lanjutkan. Allah Maha Hidup. Kemarin saya pas nggak bawa kitab, masih ingat Pak? Ilmu selesai nggih, sekarang menginjak ke bab Allah Maha Hidup nih. Allah Maha Hidup. Wajib bagi Allah mempunyai sifat hayat, Maha Hidup. Sifat ini yang membenarkan bahwa Allah mempunyai sifat ilmu, qudrat, iradat, sama, basor, kalam. Jadi Allah itu di depan disampaikan bahwa Allah memiliki sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basor, kalam. Zat yang memiliki sifat seperti ini pastilah hidup. Nah, begitu. Jadi sifat hidup ini adalah sebuah sifat yang membenarkan zat yang hidup itu memiliki berbagai macam sifat, diantaranya adalah sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basor, kalam. Hidup di sini terdapat pada zatnya dan tidak disertai roh seperti makhluk. Lawan dari sifat ini adalah maut, yaitu mati. Rasa kantuk dan tidur tidak akan menyentuh Allah. Begitu pula dengan kerusakan maupun kematian. Allah itu hidup, tapi hidupnya Allah nggak seperti hidupnya manusia. Kalau manusia itu hidupnya ada roh, manusia itu ada roh, ada jasad. Allah ini hidupnya tanpa roh, berjasad tanpa jasad. Karena jasad untuk manusia. Ya terus Allah itu zat. Zat apa? Kalau yang kita ketahui namanya zat, ya ada zat padat, zat cair, zat gas. Ngerti nggih? Begitu kurang lebih. Lah roh, jin, malaikat itu zat apa itu? Nanti ada yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Makanya ada jisim kasar, ada jisim halus. Ada zat kasar, ada zat halus. Lah itu jenis zat halus. Roh, jin, malaikat, setan, itu halus. Pada hakikatnya jin itu ketika berbentuk aslinya itu manusia nggak dapat melihat. Tapi ketika dia sudah berwujud menjadi sebuah perwujudan, jadi ular atau jadi asap atau jadi api atau jadi anak kecil namanya tuyul, orang wanita yang bolong katanya apa, sunder bolong. Itu sudah berbentuk, itu sudah berbentuk. Aslinya nggak begitu. Melalui proses panjang akhirnya itu jadi seperti itu. Ada tirakatnya di alam mereka. Wallahu alam, katanya begitu. Malaikat terbuat dari cahaya. Dari cahaya. Jin, setan terbuat dari api. Kalau ada api,
Api nih, perhatikan api, ada kilatan itu, yang bagian pucuk yang lep, nah, itu. Lah manusia ini yang tercipta dari bahan kasar. Zat-zat yang tadi disebutkan itu makhluk. Allah nggak seperti itu. Nah, ngerti lagi. Allah nggak seperti itu. Jadi jangan dibayangkan Allah itu berupa cahaya, bukan. Allah itu sinar, oh salah. Allah itu apa roh terus gentayangan. Mboten. Zaman riyen nanti ningali namine Casper. Cek eling, Pak. Kula kasih eling. Casper kan apa wih? Makhluk kecil kayak tuyul sing bisa masuk ke mana dimensi apa saja gitu toh. Awas. Apa Allah kayak itu ya? Enggak, enak aja. Wa ma khatara bi balika wallahu bi khilafi. Apapun yang terlintas di hati kamu, di perasaan kamu, di akal kamu, Allah enggak seperti itu. Nggih. Ya nih Pak. Masa kok Allah enggak iso dibayang nih piye? Setiap perkara yang ada kan harusnya itu bisa dibayangkan, bisa dipegang, bisa dilihat. Ya ini namanya ngeklaim yang enggak pasti berlebihan seperti itu. Kita kalau makan banyak, minum banyak, dut kentut. Ayo coba pegang, mana itu kentut? Bau Pak. Oh itu bau kentut, bukan zatnya kentut. Roh dalam diri kita ini di sebelah mana tempatnya? Sebelah atas, sebelah bawah, sebelah luar, atau di dalam, atau menyelimuti? Wallahu a'lam. Roh itu min amri Rabbi. Yang tahu hakikatnya roh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya Allah itu tanpa roh. Allah itu zatnya tidak seperti zatnya manusia. Tidak seperti zatnya makhluk. Zatnya istimewa, yang bila kaifin wala misal, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diseperti apakan. Itu zatnya Allah. Dan zatnya Allah ini kekal. Kehidupan Allah ini kekal. Hidupnya Allah ini hidup yang hakiki. Sebagaimana Allah itu wujudnya qidam, awal tanpa permulaan, Allah ini pun kehidupannya itu akhir tanpa ada akhiran. Baqo, berterusan adanya. Tidak menemukan kematian. Adapun dalil atas ketetapan bahwa Allah wajib mempunyai sifat hayat adalah wujudnya alam semesta ini. Jelasnya, apabila Allah tidak mempunyai sifat hayat, maka pasti Allah bersifat maut. Dan jika Allah mempunyai sifat tersebut, maka Allah tidak akan kuasa, tidak menghendaki, dan tidak mengetahui. Sedangkan tidak adanya Allah akan tetapi mempunyai kudrah, sifat kudrah, iradah dan ilmu adalah muhal. Dan jika demikian, niscaya tidak akan wujud sesuatu alam dari semesta ini, serta tidak sesuai dengan kenyataannya ada. Allah itu hidup, di antara dalilnya adalah wujudnya alam semesta ini. Wujudnya alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat hayat, kudrah, iradah, ilmu, sama,
basor. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala ini tidak hayat, ya Allah tidak akan kuasa. Gak akan tertata alam semesta ini. Adanya penataan yang indah di alam semesta ini menunjukkan adanya kudrah iradah. Ini menunjukkan pula Allah itu hayat. Sifat ini sama sekali tidak ada persambungannya. Hanya saja sifat hayat keberadaannya merupakan syarat logis di dalam menetapkan sifat-sifat ma'ani. Maksudnya dari wujudnya sifat ini menjadi kepastian akan wujudnya sifat-sifat ma'ani. Dan dari tidak adanya sifat ini maka menjadi kepastian tidak adanya sifat-sifat ma'ani. Jika dipandang dari segi bahwa Allah wajib mempunyai sifat hayat, maka mustahil bila Allah mempunyai lawan dari sifat tersebut, yaitu mati. Ya, penetapan dari yang tadi. Setelah tertetapkannya bahwa Allah itu maha hidup, maka benarlah bila dikatakan Allah itu punya kudrah, iradah, ilmu, hayat. Buktinya alam semesta ini wujud. Wujudnya alam semesta ini menunjukkan adanya kekuatan. Dan yang memiliki kekuatan pastilah maha hidup. Tidak mungkin Allah itu mati. Suatu hari Nabi Musa nanya itu, bagaimana ya Allah engkau mengatur makhlukmu? Nabi Musa disuruh untuk megang botol yang ada airnya, pegang, jangan sampai jatuh. 1 hari 2 hari kuat, kelamaan tar jatuh pecah. Ya seperti itulah hai Musa, kalau aku sampai lengah sedikit saja ngurusi makhlukku akan hancur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ngantuk pun tidak, tidur pun tidak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para wali-wali dulu itu ya ada yang malam itu nggak bisa tidur. Tidurnya itu kalau tertidur, ada ternya. Kalau niat tidur enggak. Dia itu merasa malu. Bagaimana mungkin aku ini selalu diawasi Allah, zat yang maha hidup, kemudian kok terus tidur. Mosok rekaman hidupku selama 63 tahun turut roh ini. Dia merasa begitu. Akhirnya malam bangun, siang puasa, malam tahajud. Tidurnya itu kalau pas apa? Pas tertidur. Pas tertidur. Masya Allah. Nah, ini bukan berarti kalau begitu kita nggak bertidur, enggak. Bahkan kalau kita nggak tidur bisa sakit. Wah, ini tidur ini bisa menjadi wajib ini. Dokter mengatakan, Pak, jenengan setiap hari harus tidur 6 jam minimal. Kenapa? Wes diceritakan diagnosanya gini. Kok ngengkel, nggak mau tidur. Wah, ini bahaya ini. Seperti orang puasa. Dalam fikih itu begitu ya. Dokter mengatakan, Pak, panjenengan punya sakit kronis, wis komplikasi ini, pokoknya jangan puasa. Nggak usah puasa. Nggak bisa dok, aku ini orang beriman, aku ini muslim, harus berpuasa. Jangan Mbak. Lihat seperti diagnosanya, ronsnya seperti ini, gitu, di-scan, disampaikan berbagai macam penyakit. Ini kok jenengan berpuasa, organnya itu menjadi begini, bahaya Pak. Kok ngengkel, berpuasa, kok mati, mata asian, matinya dihitung mati maksiat. Padahal puasa. Wah repot juga ini. Niki fikih itu seperti itu.
Tetapi nanti kalau ada orang yang sudah tingkatannya kelihatan surga, kelihatan neraka, kemudian pokoknya harus puasa ya wis sembuh lah. Tapi ketika di dalam kondisi ikhtiar, ketika ada hal yang membahayakan, seharusnya menjaga diri ya, semacam itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hikmah yang bisa kita ambil dari sifat hayat ini apa? Bahwa kehidupan kita ini pun ada yang menghidupi, ada yang menghidupkan, yaitu Allah. Allah itu maha hidup, hidupnya selama-lamanya, tidak menemukan kematian. Maka bersyukurlah kalau kita ini selalu dekat dengan Zat yang maha hidup, maka kita akan selalu sejahtera dimanapun kita berada. Bahkan walaupun kita mati nanti di alam kubur, di alam barzah, di akhirat, tetap kematian kita pun bersama Zat yang maha hidup, tetap aman saja. La ilaha illallah. Nih, coba dua-dua dulu tekrar sebelum dilanjutkan. Bab hayat. Mboten, Mbah. Jadi bila kaifin wala misal, sampai ketika Nabi itu menjelaskan tentang mahwal ihsan, Nabi menyampaikan kepada para sahabat apakah itu derajat ihsan. Itu Nabi menyampaikan ang ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Derajat ihsan yang dikejar oleh ahli tasawuf itu namanya derajat ihsan. Itu bilalah engkau anta'budallah ka'annaka tarah, kalaulah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka bila engkau enggak mampu dalam kondisi yang pertama tadi, maka sungguh Allah itu yaraka, melihat engkau. Nah, begitu. Jadi Nabi enggak mengatakan sembahlah Allah benar-benar engkau melihat zat Allah, bukan. Tapi ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Makanya yang dikatakan qorib, dekatnya hamba kepada Allah itu bukan qurbul masafah, bukan dekatnya jarak, tetapi qurbus sifah, tetapi dekatnya sifat. Saking kita ini kenal kepada sifat Allah, jadi seakan-akan itu benar-benar dekat, seakan-akan itu benar-benar merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa gerak-gerik kita ini dikontrol Allah, gerak-gerik kita ini digerakkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga dikatakan ahlullah, ahli ini Gusti Allah. Maksudnya zat hamba yang benar-benar bisa merasa menjadi hamba. Nah, ngoten Mbah. Jadi Nabi enggak menceritakan Allah itu begini ya, mboten. Ka'annaka, seakan-akan, mboten. Makanya dan kondisi-kondisi seorang hamba merasa dilihat Allah begitu ya, ada yang durasinya itu per detik, ada yang per menit, ada yang per jam. Lah, nanti ada model kebablasan itu namanya jadzab, majdub, saking tertariknya oleh nurnya Allah.
saking merasa enjoy dengan makrifat kepada Allah, sampai dia itu nggak sadar mengenai lingkungannya, bahkan nggak sadar mengenai dirinya sendiri. Sadarnya pokoknya aku ini ngadep Gusti Allah, versi saya, versi makrifatku. Wis bukan hanya memasukkan kaki ke dalam kolam, tapi sudah beleng, udah masuk ke dasar kolam. Hap-hap udah air semua udah. Lupa diri, lupa siapa, pokoknya air tok pokoknya. Nah dia sudah tenggelam dalam ma'rifatullah. Bahasanya orang tasawuf begitu apa? Tenggelam dalam ma'rifatullah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa mengenali kelemahannya, maka dia akan mudah untuk kenal dengan Allah. Jadi cara untuk kenal Allah itu kalau kita semakin mengetahui kelemahan kita, semakin kita ngaku lemah, semakin kita tahu kelemahan, itu semakin tampak keagungan Allah, semakin tampak qudratullah, semakin dekat kepada Allah. Betul nggih, Pak? Wallahu a'lam. Iya. Kalau yang menyampaikan, menyebutkan kitab biasanya benar, nah gitu. Jadi begini, seandainya yang menyampaikan itu menyebutkan sebuah kitab, misalkan Tardiri Mi'raj, di sana memang dijelaskan lengkap sekali seperti apa sifat-sifatnya malaikat penjaga pintu langit pertama, pintu langit kedua. Assalamualaikum, kamu sama siapa? Seperti itu kan ya. Di sana dijelaskan. Itu mungkin beliau menjelaskan dari kitab Tardiri Mi'raj, begitu. Kalau saya ditanya benar atau tidak, ini saya harus baca dulu baru iya Pak benar, begitu. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwasanya malaikat itu tidak mampu untuk menghitung amal-amal hamba, apalagi amal-amal yang tertentu, itu benar adanya. Kenapa? Dikarenakan seperti rintik-rintik hujan itu tampak, butir-butir pasir di lautan itu tampak. Lah, kalau ketemu pas malaikat yang tugasnya ngitung ini, ya terdata, teraudit semua, tim data, sensus jebret, ketemu semua. Tapi nanti ada amal-amal hamba itu yang bisa ngitung itu apa itu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam fadilah amal itu juga disebutkan bahwa amalan ini itu malaikat bisa ngitung, tetapi kalau untuk puasa itu antara Allah dan hamba yang bisa ngitung. Karena apa itu puasa ini? Ini untukku. Untuk pahala puasa ini Allah yang akan memberikan pahala dengan rahmatnya. Kemudian ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati, dengan keikhlasan, ini malaikat pun nggak bisa data ini. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Yang ini bisa ngitung malaikat. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 ya. Pakai kalkulator aja 10. Malaikat ngitungnya begitu. Tetapi ketika wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan amalan hamba semau Allah. Ya. Berapa ini? Kepada Allah melipat gandakan amalan untuk hamba yang dikehendaki Allah itu, terus tadhaif, kelipatannya itu berapa? Wis terserah Allah. Wis terserah Allah. Lah, yang seperti ini malaikat angkat tangan ini, nggak mampu yang seperti ini. Makanya
dari banyak cerita yang tadi itu, dan malaikat itu kan di sistem kayak aplikasi begitu. Pokoknya antum bagian tulis kebaikan, ya kebaikan aja, kebaikan. Sehingga diceritakan ada sebuah kisah, ada seorang yang pendosa. Ada seorang pendosa, dia itu membunuh 99 orang ulama, kiai, bahkan sampai tanya ke terakhir, gimana aku ini bisa dapat ampunan? Enggak dapat, dibunuh sekali sampai 100. Akhirnya dapat ketemu seseorang, oh ya ada caranya untuk kamu bertobat. Bagaimana? Hijrahlah dari tempat kamu yang di situ potensi berbuat keburukan ke tempat yang di situ potensi berbuat kebaikan. Oke. Maka dia hijrah. Lah, di tengah perjalanan mati. Orang ini apa? Mati. Akhirnya malaikat perayaan. Malaikat yang penulis kebaikan, ini surga ini. Udah niat bagus kok. Kemudian yang bagian menulis kecil kan enggak, dia masih belum sampai ke tempat yang baik kok. Geger engkel-engkelan. Nah, akhirnya ada malaikat yang bagian hakim, yang bagian tempelre, ya enak juga ya dikit. Dalam kitab Duratun Nasihin. Apa gitu loh. Coba dihitung jarak antara mati dia itu ke tempat kebaikan yang akan dituju dan ke tempat kejelekan yang dia tinggalkan, lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat kepada tempat yang akan dituju. Jaraknya cuma 1 jengkal saja. Gara-gara ini masuk surga. Ya. Yang jadi alam takun ardullahi wasi'ah. Jadi hikmah-hikmah yang semacam itu Allah yang tahu. Bahkan nanti di akhirat ketika di mizan orang ditimbang, ternyata timbangannya itu menuju ke arah kejelekan. Nah, kemudian Nabi panggil, ini kertas, taruh di tempat kebaikan. Jebret, tahu-tahu jomplang. Ternyata apa itu? Sebuah sholawat. Di Ramadan Allah membebaskan, gitu, tiap malam orang-orang ahli neraka dari neraka. Di akhir Ramadan Allah berikan kebebasan berlipat ganda. Jadi maksudnya bahwasanya malaikat itu memang kerjanya sesuai perintah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, termasuk amalan yang pahalanya itu luar biasa, diantaranya kayak tadi itu menebar salam. Kenapa? Dikarenakan itu memang afsus salama bainakum ini, menebar salam suatu amalan yang luar biasa. Efeknya itu subhanallah. Sholat berjamaah. Efek dari sholat jamaah ini pun juga menunjukkan banyak fadilah. Kalau jenengan kita lihat dalam kitab fadilah amal seperti apa itu fadilahnya sholat berjamaah. Nah, jadi sangat mungkin cerita tersebut benar. Apalagi kalau beliau menyebutkan dari mana sumbernya. Itu biasanya kalau yang seperti itu dari kitab Dari Diri Mi'raj. Ada kitabnya yang Pak. Dari Diri Mi'raj. Yang disebut dari itu bukan nama malaikat kali ya. Nah, disebut malaikat namanya itu dari. Oh, kitab Dari Diri ya. Lah nggih betul. Nggih, betul. Bukan nama malaikat, nama kitab. Nggih gitu nggih. Hah? Kalau dalam ceramahnya Pak Roni kan itu kemarin Pak Roni bilang itu malaikatnya namanya malaikat Darda. Oh, malaikat Darda namanya. Oh nggih. Oh, Dardail. Nggih. Kalau biasa untuk penjelasan mengenai Isra Mi'raj dalam kitab Dari Diri Mi'raj itu memang di sana ada detail, masya Allah. Sampai saking detailnya itu biasanya para mubaligh kalau menyampaikan nggak sedetail itu, karena malaikat menunggu pintu pertama menanya ke Nabi siapa itu, di sana ada, wah detail banget. Ini. Tapi yang jelas jangan khawatir, seluruh amal kita
dicatat. Insyaallah hadirin. Bener nggih. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Intinya yang pertama tadi bahwa manusia ini terdiri dari jasad dan roh. Kemudian kalau roh halus itu berarti tidak berjasad, seperti jin, setan, malaikat itu tidak berjasad. Jisim mereka tuh, ya berzat, tapi zatnya halus. Kayak apanya itu nggak tahu mbak, ya repot enggak. Tapi ada bahan dasarnya mereka itu. Bahan dasar manusia dari tanah, bahan dasar jin setan dari jilatan api, bahan dasar malaikat dari cahaya. Ini berarti ya berjisim, cuma jisimnya halus. Halusnya seperti apa? Nggak tahu ini. Wah, repot. Nggak tahu nggak apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, pokoknya kita sholat nah, gitu. Yang wajib kita imani bahwa alam gaib itu ada, hal-hal gaib semacam itu ada. Kenapa kita yakini? Karena disebutkan dalam Al-Quran begitu. Ingatkan nggih? Insyaallah. Lanjut ke bahasa Arab atau ini? Ini kayaknya ini yang mau puasa ini semangat. Ya, oke deh. Allah Maha mendengar dan melihat. Wajib bagi Allah mempunyai sifat sama dan basor, Maha mendengar dan melihat. Kedua sifat ini adalah sifat yang dahulu, wujudnya itu awal tanpa permulaan ya, dan yang menetap pada zat Allah. Dengan kedua sifat ini maka akan menjadi jelas, terbuka semua yang wujud, baik terbentuk zat berupa suara, warna, dan lain sebagainya. Adapun ta'aluk sifat sama dan basor dengan perkara yang didengar, dilihat adalah merupakan hubungan terbuka, seperti ta'aluknya sifat ilmu dengan yang diketahui. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk meyakini bahwa perkara yang didengar bukanlah merupakan suatu penemuan yang dicapai dengan penglihatan, dan bahwa penemuan yang dicapai dengan penglihatan, dan bahwa penemuan yang dicapai dengan melalui pendengaran dan atau penglihatan bukanlah merupakan suatu penemuan yang dicapai dengan ilmu. Jadi setiap penemuan yang tiga tersebut mempunyai hakikat sendiri-sendiri, yang mana pengertiannya wajib diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, Allah itu punya sifat sama dan basor. Kalau artinya sama itu maha mendengar, basor itu maha melihat. Mulai awal perlu kita pahami bahwa mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk. Kita ini mendengarkan suara berjarak, jaraknya harus tepat. Suaranya harus kenceng, frekuensinya tertentu, jaraknya tertentu, dan alat mendengarnya ini sehat. Dan yang kita dengar hanya suara. Dan yang bisa kita pahami dari suara itu dalam kapasitas hitungan tertentu. Satu orang, dua orang ngomong, 3 orang, 4 orang udah bingung. Ini ngomong sudah bisa memahami. Mendengarnya Allah nggak seperti itu.
Allah mendengar tidak menggunakan alat. Allah mendengar tidak butuh jarak. Yang didengar bukan hanya suara, tetapi seluruh perkara yang wujud itu didengar. Ini suara. Mejanya ini didengar oleh Allah. Benda padat, benda cair, benda gas, hidup, mati, bersuara, nggak bersuara, itu semua didengar oleh Allah. Jadi sangat beda dengan manusia, beda. Allah Maha melihat. Yang dilihat Allah itu bukan hanya benda, bahkan suara pun juga dilihat oleh Allah. Loh, suara itu perkara yang wujud. Segala perkara yang wujud, apapun itu dilihat oleh Allah. Jadi Allah melihat tembok, melihat bumi, melihat langit, melihat malaikat, melihat manusia, melihat suara hati. Sama basornya Allah itu satu paket. Ta'aluknya yang dilihat, yang didengar itu sama, yaitu apa? Seluruh perkara yang wujud itu dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengarnya Allah itu bukan butuh waktu, oh dengar dulu baru paham, enggak. Dari sifat ilmu, sifat ilmunya Allah itu bukan diawal dengan ketidaktahuan, bukan seperti kita. Ini, ini apa ini? Anak ngelas, dek, 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 dek. Ada suara, ada jarak, ada keras, masuk, dipikirkan. Dengar, dapat pengetahuan. Itu manusia. Allah nggak begitu. Ilmunya Allah itu tidak didahului oleh kebodohan. Bagaimana mungkin didahului kebodohan, sedangkan semuanya ini diilmoni Gusti Allah. Sebelum manusia, sebelum alam semesta wujud, itu semua telah diilmoni Gusti Allah. Coba hikmahnya apa? Sedikit kita ambil. Jadi kalau kita ini bersikap terkadangan pengen dilihat orang, pengen didengar orang, ketahuilah bahwa amal kamu dimanapun kau berada selalu dilihat Allah, didengar Allah. Santai, nggak usah khawatir amal antum nanti nggak sampai ke Gusti Allah. Andaikan para malaikat itu pun lupa nyatat, andaikan loh nggih, Allah nggak akan lupa. Keikhlasan itu sesuatu sir yang rahasia, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Itu pun malaikat nggak bisa nyatat itu. Sirrun min asrorillah. Keikhlasan itu merupakan rahasia dari rahasianya Allah. Malaikat pun bingung, nggak bisa, nggak tahu ini. Taunya hanya formalitas. Jam sekian, bacanya itu, ini gitu, sikapnya begini, gitu aja. Tetapi sifat hati, keikhlasan, ini hanya Allah yang tahu. Nah itu Aim nggih. Dalam Allah ilmu alim, Sami basir alim. Allah ilmu mengetahui, ilmu hayah mengetahui. Makanya para wali niku merasa ayem kali Gusti Allah itu dikarenakan walaupun dia di pojok ruangan sendirian megang tasbih, atau kalau perlu hanya nempel gini diam. Loh, tapi sing ibadah nih. Hanya nempel di pojok ruangan atau di tepi sungai, hanya lihat gemercikan air, kayaknya hanya mancing, kayak mancing. Tetapi hatinya itu penuh ma'rifatullah.
Wis Masya Allah. Ini air yang gerakkan Allah, ini ikan yang menghidupi Gusti Allah, aku di sini yang gerakkan Gusti Allah, angin berhembus yang menghembuskan Gusti Allah, jagat raya diatur Gusti Allah, aku nggak ikut ngatur pun ternyata alam semesta tetap berjalan seperti apa adanya. Alangkah hebatnya Engkau ya Allah. Terus hatinya tuh kayaknya diam, tetapi hatinya tuh tafakur terus, merasa dilihat Allah. Lah ini wali nih. Dia untuk beramal tidak butuh pengakuan makhluk. Yang penting Allah tahu apa yang dia rasakan. Allah mencatat, malaikat mencatat, Allah tahu apa yang dia amalkan. Akrab karo Gusti Allah sehingga ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan seharusnya kita sebagai orang beriman itu hal-hal semacam itu harus pernah kita lalui. Berapa detik pun, berapa jam pun, kita merasa enjoy dengan bersendirian. Bahkan nanti sampai tingkatan kumpul dengan orang tetapi hatinya itu klik kali Gusti Allah tok. HP loh Pak, HP ini walaupun di namanya Telkomsel ya, itu walaupun dicampur dengan HP ya tetap aja Telkomsel tidak akan ke yang lainnya. Nah kita ini walaupun kumpul dengan orang apapun bagaimanapun tetap hati kita kepada Allah. Seperti ini iman. Makanya itu ya. Gitu loh, Al-Ghazali nyuruh santrinya nyembelih ayam, ayo ayam disembelih, cari tempat yang di situ nggak ada orang yang tahu. Semua santri datang bawa ayam mati semua. Satu anak yang nggak mati ayamnya. Loh kamu kok ayamnya nggak disembelih? Ngapunten guru, saya tuh mencari tempat yang di situ tidak ada yang lihat, nggak bisa. Loh mosok nggak bisa? Ini lo mati semua. Kok kamu nggak bisa gimana? Antum di mana? Oh kolong jembatan. Kamu di mana? Di kamar. Kamu di mana? Di hutan. Bisa ini. Kok kamu gak bisa? Oh saya ini kemana-mana tuh merasa dilihat Gusti Allah ya. Santri teladan. La ilaha illallah. Yang lainnya itu gak sampai ke sana pikirannya, tapi santri ini paham. Kemana aku harus mencari tempat yang di situ nggak bisa dilihat oleh siapa-siapa? Bukankah Allah selalu Sami, selalu apa? Basir, maha melihat, maha mendengar, mengetahui. Nggak isos, nggak jalan nih guru. Pangapunten, ini bukan bangkang guru, tapi buatan sakit lek perintah ngoten niku. La ilaha illallah. Makanya dalam dakwah itu disuruh ngulang-ulang Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. Lah niki menjadikan orang itu kenal karo Gusti Allah, menjadi makrifat kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah. Kedekatannya itu sungguh-sungguh begitu. Lah ini kalau benar-benar nempel, ya orang itu gampang takwa jadinya. Diajak berbuat negatif nggak berani. Itu loh kemarin yang tak ceritakan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keliling, ada satu keluarga yang di situ terjadi perbincangan. Ibunya ngomong sama anaknya, "Nduk, itu susunya campur sama air aja, biar tambah banyak, nanti kalau dijual laba kita tambah banyak untungnya." Oh nggak berani bu, nggak. Yang seperti ini penipuan. Oleh Sayyidina Umar nggak boleh dilarang, kita bisa dimarahi Sayyidina Umar. Kata ibunya, enggak, Umar nggak tahu. Padahal Umar di luar, Umar di samping rumah dengarkan perbincangan itu. Sayyidina Umar itu sukanya itu jauhlah begitu keliling ngontrol seperti apa rakyatnya. Loh, kok indah ini mudzakarah ini? Enggak berani bu, dimarahi Umar nanti. Enggak, Umar nggak tahu. Ya bu, mungkin Umar nggak tahu, tapi Allah tahu. Repot ini. Ditandai oleh Sayyidina Umar, jebret,
besok dilamar anaknya. Anaknya dilamar. Ini menunjukkan anak yang solihah. Ibunya ngajak curang dalam berdagang, anaknya menunjukkan kema'rifatannya kepada Allah. Memang Umar nggak ngelihat kita, nggak marah mungkin Bu, nggak marahi kita, tapi Allah keren kalau bisa gitu. Gini. Saya belum bahas itu dulu ya, karena begini, namanya tasawur. Nah, dalam Basul Masail ada istilah tasawur. Suatu permasalahan ketika mau dibahas, itu tasawurnya, gambaran itu harus benar-benar jelas. Nanti baru dilihat dari sisi mananya itu kena gitu. Sekarang tak contohkan aja yang di kita gitu nih. Misalkan saya mau umroh. Saya umroh itu dihantarkan travel, masnya ini, mas siapa mas? Mas Lili, saya mau ikut travel panjenengan. Berapa mas? 30 Ustaz. Oke, 30. Pak Mustafa, saya mau umroh. Gimana Pak? Ya enggak apa Ustaz. Maksudnya saya tolong dipinjamin duit. Oke Ustaz, berapa? 30. Oke. Ustaz, tapi nanti bayar 35 loh ya. Tak talangi dulu. 30 tak talangi dulu. Nanti jenengan bayar ke saya enggak apa-apa. Tetapi jumlahnya nanti bayarnya 35 Ustaz. Ini riba kalau seperti ini. Jadi maknanya saya hutang sama Pak Mustafa, hutangnya 30 juta, untuk apapun terserah saya. Terkait hal ini adalah untuk umroh. Nah, tapi ketika nanti Pak Mustafa mensyaratkan saya harus bayar 35, berarti ada lebihan 5 juta. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Di sini yang nggak boleh. Yang boleh seperti ini. Ya Ustaz, dibiarkan 30. Dan nanti gimana? Ya bayarnya nanti ya 3 kali nggak apa Ustaz, 10 juta 3 kali pin. Oh oke. Terus berapa? Ya 30 lah Ustaz. Kan sampean hutang 30. Dibayar 30. Ya wes, nggak apa-apa kalau begitu. Itu namanya saya hutang untuk umroh 30 juta. Saya bayar 30 juta titik. Yang seperti itu nggak apa-apa. Saya belum bahas itu loh guys. Saya bahas yang tasawur gambarannya tampak begitu. Karena untuk travel umrah itu katanya sih banyak macam ya mas, banyak model itu. Dan itu nanti kalau ditanya travel umroh yang model mana itu biasanya nanti kita digambarkan deskripsinya, nanti kita sampaikan. Zaid ingin umroh, termasuk akad apakah? Akad di atas boleh atau tidak, begitu nanti. Ya nanti itu masuknya dalam akad Pak, dalam apa namanya? Dalam akad ijab kabulnya. Ustadz, jenengan mau umroh dengan harga sekian, yang berangkatkan kamu. Iya, mau. Kalau hanya begini selesai masalah. Makanya nanti dilihat. Jadi tanyakan beliau ini yang ditalangi maksudnya itu. Sama ditalangi sama yang memberangkatkan. Ya nanti dilihat dulu apa itu brosurnya. Tetap nggih Pak, untuk masalah kita harus hati-hati. Mboten napa-napa. Mangke lek enten napa deskripsinya Mas? Bisa dibuatkan gambaran permasalahan. Mungkin Pak Arif ingin seperti itu aja nanti. Bagus sekali. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhum zadatuhum imana. Jadi tanda orang yang beriman itu orang yang wa'alallahi falyatawakkal. Itu ketika dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika nama Allah disebut itu hatinya bergetar. Bergetarnya hati ini dikarenakan kefahaman dia akan Allah, dikarenakan kenalnya dia kepada Allah gitu loh.
seorang bawahan, oke lah, tak contohkan. Seorang bawahan melakukan sebuah kesalahan, misalkan sedang melakukan kesalahan. Kemudian atasannya yang dia kenal, baik orangnya, tegas orangnya, disiplin orangnya, garang orangnya, terus pokoknya segala kebaikan, kejelekan, kelembutan, kekerasannya itu tahu, misalkan akan itu dia karena akrab misalkan gitu. Terus ada seseorang anak buah yang berbuat kesalahan ketika itu. Terus saya ngomong, Kang, ada Pak Fulan. Apa? Ada Pak Fulan. Saya sebutkan nama siapa? Atasannya, itu udah bergetar hatinya, penuh ketakutan, penuh Masya Allah. Oke, tadi kalau dia berbuat kesalahan, sekarang dia berbuat ketaatan. Dia itu berbuat dengan perbuatan yang bagus, yang seandainya atasannya tahu dia akan suka. Ketika dia tengah-tengah berbuat baik begitu, tak kabarkan, Mas, Pak Fulan datang. Pak Fulan ya, seneng, gemeternya apa? Pasti nanti seneng, pasti nanti. Karena apa? Saking kenal, aku tahu betul atasanku itu. Kalau aku berbuat begini, pasti klik nanti, pasti efeknya itu positif lah pokoknya. Paham betul? Yang ketiga, dia berbuat suatu hal, saya nggak tahu ya, ini pas bener atau pas salah ini menurut atasan saya. Pokoknya aku berbuat aja. Pak Fulan datang, ada. Bener salah ya, semoga benar. Tapi lah salah gimana? Salah ya bener. Begitu. Paham ya? Lah ini kepada makhluk begitu. Lah orang itu kalau sudah kenal Allah itu maha sami, maha basir, maha alim, punya kudrah, punya iradah, arhamur rahimin, jabar, kohar juga, pengasih, penyayang, tapi juga maha menghancurkan, maha bijaksana, maha perkasa. Akhirnya juga penuh hati dengan gitu. Lah ini nanti tipe orang imannya itu bagaimana? Kalau tipenya itu orang yang selalu mengkedepankan sifat kerasnya Allah, akhirnya ya setiap mendengar nama Allah itu takut. Nanti kalau dia itu yang dikedepankan itu sifat belas kasihnya Allah itu, ketika disebut nama Allah, karo Gusti Allah, enjoy ya gitu. Nah itu nanti mengikut suasana hati seorang hamba. Tetapi paling tidak seorang hamba yang hakiki itu ketika disebutkan nama Allah, maka hatinya itu klik, ada nostalgia kemakrifatan, ayem. Ketika susah disebutkan adalah apa? Semua takdirnya Allah. Iya sebagaimanapun kabeh diatur Gusti Allah. Ayam. Nah seperti itu. Ketika dia senang, terlampau senang, aja teman-teman senengi biasa ya bro. Semua datang dari Allah. Oh iya ya, gak boleh terlalu nanti sombong. Jadi artinya selalu dalam keadaan aman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah ini setiap orang getarannya itu berbeda-beda. Wallahu a'lam. Ngoten nggih?